Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam segmen Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik. Saya percaya bahwa kehidupan saudara di hari ini semakin hari semakin baik. Kehidupan kita semakin hari semakin baik. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Dalam segmen kali ini kita akan mendasari kabar baik kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tema atau topik kita pada malam hari ini adalah pencobaan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mendengar kata pencobaan, sudah secara otomatis pemikiran saudara adalah sebuah persoalan. Bicara tentang pencobaan adalah masalah, adalah musibah, adalah sesuatu yang menimpa dan mencelakakan kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasihi, itu adalah arti pencobaan secara hurufiah. Itulah arti pencobaan secara manusiawi. Manusia semua berpikir seperti itu, tetapi pandangan Alkitab justru berbeda, justru sebaliknya dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, saudara yang terkasih, untuk memahami lebih jauh sebetulnya kenapa Alkitab mengatakan bahwa pencobaan itu merupakan sebuah kebahagiaan, Alkitab menganjurkan kepada saya dan saudara menganggap bahwa pencobaan adalah sebuah kebahagiaan, padahal kebahagiaan adalah kata yang sangat kontradisi, kata yang sangat berbeda, yang berlawanan pengertian dari kebahagiaan. Saudara yang terkasih, tidak ada orang yang bahagia di dalam pencobaan kalau dipikir secara manusiawi. Tetapi Alkitab sungguh luar biasa, Tuhan sungguh luar biasa. Dia menyatakan kepada saya dan saudara bahwa anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, untuk memahami maknanya lebih jauh, saudara yang terkasih, maka kita harus memahami lebih dulu tujuan. Tujuan dari pencobaan ini adalah apa, saudaraku? Apa sebetulnya tujuan dari pencobaan ini? Ternyata tujuan dari pencobaan ini adalah untuk kebaikan. Saya menemukan ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk kebaikan. Nah, untuk kebaikan ini sendiri ada 6 hal yang akan kita sama-sama pelajari. Yang pertama adalah untuk memperbaiki sifat, integritas, karakter atau tabiat dari seseorang, dari manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa tujuan dari pencobaan ini untuk memperbaiki sifat. Jika ada persoalan, jika ada problem yang ujungnya adalah memperbaiki, memberikan sebuah pembelajaran yang positif bagi kita, maka ini adalah tujuan problem untuk kebaikan, tujuan pencobaan untuk kebaikan. Hal yang kedua, tujuan pencobaan untuk kebaikan adalah untuk memurnikan iman. Supaya iman kita makin hari makin naik, saudara. Iman kita tidak statis, bahkan tidak mundur, tetapi makin hari makin naik. Untuk memurnikan iman saya dan saudara. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, saudara, dikatakan karena kita tahu kesengsaraan atau pencobaan yang kita alami adalah untuk menimbulkan ketekunan. Ini tujuan yang baik.
untuk menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, jika saudara mengalami persoalan, jika saudara mengalami sebuah pencobaan, dan pada akhirnya saudara kecewa dan putus asa, itu tujuan yang tidak baik bagi saudara. Bukan tujuan Tuhan, bukan pencobaan yang membawa kepada kebahagiaan. Di sini dikatakan bahwa supaya kita tekun, tahan uji, dan akan menimbulkan kebahagiaan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak membuat kecewa, tetapi membawa kepada pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan bahwa bergembiralah akan hal ini, atau akan pencobaan. Bergembiralah maksudnya untuk apa? Memurnikan iman saya dan saudara, karena melalui pencobaan, Alkitab dengan jelas dikatakan di situ bahwa supaya saya dan saudara menerima puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Tentunya ini dari Tuhan. Puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Tuhan. Kenapa? Karena pencobaan yang kita alami adalah untuk memurnikan iman saya dan saudara, untuk menguatkan iman saya dan saudara. Bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan lagi sebagai seorang hamba Tuhan adalah Ayub. Di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita tahu jalan hidup, bahwa seandainya kita diuji, maka kita akan dimurnikan sebagai emas. Sebuah pemurnian yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memurnikan iman saya dan saudara. Saudara yang terkasih, bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam khotbahnya di bukit dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 bahwa berbahagialah jika kita dalam sebuah pencobaan, karena kita akan memiliki upah dari surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan ayat yang kita bacakan tadi di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, di situ dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena dia akan menerima mahkota kehidupan. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, mari kita melihat pencobaan dari sisi positif, karena pencobaan mempunyai tujuan yang mulia dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu adalah tujuan untuk kebaikan. Tentunya kalau ada tujuan untuk kebaikan, maka pencobaan pula mempunyai tujuan untuk maksud yang jahat atau yang berlawanan. Saudara yang terkasih, kenapa punya tujuan yang berlawanan? Karena kita dicobai oleh keinginan-keinginan duniawi kita. Persoalan dan pencobaan yang terjadi oleh karena kesalahan, oleh karena kelemahan, oleh karena kebodohan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian pencobaan seperti ini akan membuat kita meninggalkan kehendak Tuhan. Kita akan menjauhkan diri dari Tuhan. Poin yang pertama adalah meninggalkan Tuhan dan menjauh diri dari kehendak-Nya. Yang kedua adalah tentunya kita akan jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 bahwa kita akan diseret dan dipikat oleh dosa
itu sendiri. Dan yang keempat adalah pencobaan itu akan membawa kepada maut. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, kita tidak bisa menolak diri. Kita tidak bisa menghindar dari pencobaan. Pencobaan itu pasti akan datang kepada kita. Tetapi jika pencobaan itu untuk memurnikan iman kita, mari teguhkan hatimu, kuatkan imanmu, karena engkau akan dimurnikan. Engkau akan menerima mahkota kehidupan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita sedang dilanda oleh wabah Corona yang begitu menakutkan. Mungkin saudara berkata bahwa ini adalah sebuah pencobaan, ini adalah sebuah masalah. Mari saudara lihat ini dari sisi positif, dari sisi kebenaran, bahwa ini untuk memurnikan iman kita. Kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas di luar, tetapi melalui Corona ini Tuhan mau memurnikan iman kita. Ketika kita ditampi, maka kita tidak akan terbuang bagaikan sekam yang terbuang begitu saja. Tetapi oleh karena bobot iman kita yang begitu kuat, yang begitu berat, maka kita akan tertinggal seperti padi atau beras yang terpilih untuk sebuah maksud yang mulia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuatkan hatimu, hadapi segala pencobaan, hadapi segala masalah dalam Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada segmen-segmen berikutnya. Amin, amin, amin. Haleluya.